Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Hidup bukanlah masalah yang harus diselesaikan, namun kenyataan yang harus dialami. Demikianlah Kierkegaard, seorang teolog asal Denmark, menghayati kehidupan yang telah dianugerahkan Allah baginya. Menurut Kierkegaard, masalah atau kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Tidak ada kehidupan yang terbebas dari permasalahan, yang terbebas dari kesulitan. Meskipun kehidupan tampak indah, namun suatu ketika kelak pasti akan muncul kesedihan, pasti akan ada kekecewaan, kemarahan, dan beragam hal yang mungkin tidak menyenangkan. Menurut Kierkegaard, hal-hal yang menyulitkan itu justru adalah bagian dari kenyataan hidup yang harus dialami dan dijalani. Demikianlah yang juga diyakini oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 yang kita renungkan hari ini. Surat yang ditulis Yakobus ini ditujukan bagi jemaat yang berada di perantauan, yang saat itu berada di luar Palestina. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tadinya tinggal di Yerusalem. Tapi setelah peristiwa kematian Stefanus, orang-orang Kristen ini mengalami penganiayaan sehingga mereka terserak, tersebar ke Fenisia, Siprus, Antioquia, dan banyak daerah lainnya. Nah, bagi Yakobus, realitas terseraknya jemaat Tuhan ke berbagai daerah itu tadi, oleh karena peristiwa penganiayaan, itu merupakan salah satu kenyataan hidup yang perlu dijalani oleh umat Tuhan saat itu. Itulah kenapa Yakobus menasihatkan jemaat Tuhan untuk bersabar dalam menghadapi kenyataan hidup mereka itu. Yakobus mengatakan di ayat 7, "Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan." Bersabarlah sampai kesulitan itu nanti akan berganti dengan penghiburan dari Tuhan. Yakobus mengingatkan setiap orang percaya untuk belajar pada seorang petani yang tidak pernah lelah menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Masa penantian seorang petani bukanlah sebuah masa yang enak-enak saja. Apakah petani ketika menantikan hasil ladangnya, dia akan duduk-duduk diam saja? Saya rasa tidak demikian, Bapak Ibu. Seorang petani akan dengan tekun merawat ladangnya. Ia pun dengan rela memberikan pupuk. Kalau bisa pupuk yang diberikan adalah pupuk yang paling terbaik. Ia juga akan melakukan segala cara sehingga dapat menjaga tanaman-tanamannya dari hama dan dari cuaca yang tidak menentu. Segala sesuatu, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang terjadi pada ladang dan tanah seorang petani adalah kenyataan-kenyataan hidup yang harus ia jalani dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Karena hanya dengan jalan itulah seorang petani dapat menantikan hasil dari ladang dan tanahnya. Demikianlah pula orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenyataan hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, adalah realitas yang tidak dapat kita hindari. Jika saat ini kita sedang bersuka cita,
maka sangat mungkin suatu saat nanti kita akan bersedih. Jika saat ini kita sedang kecewa, maka kekecewaan itu pun tak akan selamanya tinggal tetap di tengah kehidupan kita. Lambat laun kekecewaan itu akan berganti dengan penerimaan, berganti dengan kelegaan hidup. Maka Bapak Ibu, marilah kita belajar melihat segala kenyataan hidup yang kita alami sebagai cara Tuhan untuk membentuk dan mengasihi kita. Ketika kesedihan melingkupi kehidupan kita, maka bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengingat bahwa penghiburan yang sejati asalnya adalah dari Dia, dari Tuhan. Maka berharaplah senantiasa pada Allah, Sang Penghibur sejati itu. Ketika kesulitan hidup terjadi di tengah kehidupan kita, maka bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berharap padanya, kepada Allah Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Bapak Ibu, kiranya kita dimampukan untuk menemukan cara-cara Tuhan mengasihi kita setiap saat.